Hai, balik lagi di podcast Kata Resa, episode Ruang Rasa. Orang-orang mikir nggak ya, kalau omongan mereka itu nyakitin? Kalau apa yang mereka bilang itu ternyata bisa nyinggung perasaan orang lain? Dan anehnya itu, mereka nggak ada rasa bersalah sama sekali. Kayak ngerasa ya udah biasa aja, nggak ada yang salah, nggak ada yang harus dibenerin, nggak harus minta maaf, dan mereka nggak ngerasa ngelakuin kesalahan apapun. Mungkin karena udah terbiasa mengomentari orang lain dengan cara seperti itu, jadi mungkin mereka nggak pernah sadar kalau ternyata ada beberapa orang yang ngerasa tersinggung atau bahkan sakit hati pas denger dia ngomong kayak gitu. Kamu pernah nggak nemuin orang kayak gini? Ya mungkin kamu ngerasa setiap kali apa yang dia omongin ke kamu itu nyakitin banget, dan kamu ngerasa kayak kok sampai segitunya, sampai mikir kok bisa ya mereka dengan santai yang ngelakuin hal kayak gitu. Padahal kita seringkali berusaha untuk menjaga perasaan orang lain. Kita lebih banyak diem karena takut nyakitin orang. Kita lebih milih untuk memendam karena takut ada yang mungkin tersinggung. Apalagi kalau bahas soal fisik. Ya mungkin kita tahu bahwa manusia itu pasti punya kekurangan. Bukan cuma mereka, tapi kita juga. Kita manusia yang gak sempurna, yang mungkin punya kekurangan masing-masing dan kelebihan yang berbeda-beda juga. Tapi ada beberapa orang yang dengan santainya dia ngomentarin fisik orang lain, seolah bahwa dirinya sudah jauh lebih sempurna. Dan kadang gimana ya, kalau ketemu sama orang kayak gitu tuh pengen bilang kalau bisa gak sih lu jangan pernah bawa-bawa fisik orang lain, lu ngerasa sesempurna itu. Tapi anehnya, orang-orang kayak gini tuh gak pernah terima ketika mereka dikatain balik. Mereka seringkali nyakitin perasaan orang lain, mereka gak pernah mikirin gimana respon orang lain terhadap omongan dia, terhadap apa yang dia bilang. Tapi ketika ada sesuatu yang nyinggung dia gak pernah dia malah ngerasa paling tersakiti dan malah marah. Padahal selama ini apa yang dia lakuin ke orang lain itu juga kan adalah akibat dari kenapa orang-orang juga melakukan hal sama dia. Jadi manusia itu jangan egois. Kalau kamu gak mau dikomentarin sama orang lain, kamu jangan ngelakuin hal yang sama. Kita itu gak ada yang sempurna, jadi kayak ya udah jalanin aja. Kalaupun kamu melihat orang lain yang punya kekurangan, gak perlu bahas sejauh itu, gak perlu bikin dia ngerasa insecure, karena aku pernah ngerasain dimana kita udah bersusah payah untuk percaya diri, kita udah gak kepikiran untuk ngerasa insecure lagi, dan tiba-tiba ada satu orang yang dengan mudahnya dia ngelontarin kata-kata ngomentarin fisik kita seolah kita gak sempurna. Ya emang sebenarnya kita juga gak sempurna, cuman kayak gak bisa ngehargain orang lain. Yang tadinya gak kepikiran, tiba-tiba kepikiran. Yang tadinya gak insecure, malah jadi insecure. Jadinya kan, kita juga tahu bahwa insecure itu bukan karena kita gak bersyukur, enggak. Tapi karena orang-orang yang gak bisa jaga perkataannya. Orang-orang yang sibuknya tuh mikirin hidup orang mulu, yang sering kali ngomentarin fisik orang mulu. Jadi, kita itu sebenarnya nggak salah. Wajar sih mungkin kalau kita beberapa kali ngerasa ada yang kurang dalam diri kita. Wajah kita seperti ini, tubuh kita seperti ini, nggak apa-apa. Tapi ketika kamu udah bersyukur, itu udah bagus. Cuman ya memang ketika kita sudah berusaha untuk menjaga perasaan kita sendiri, orang lain malah seenaknya ngacak-ngacak gitu kan istilahnya. Jadi bukan cuma nasihat untuk kalian, tapi untuk diri aku sendiri.
agar gimana caranya kita harus hati-hati kalau kita mau ngomong sesuatu. Kadang lebih baik gak diomongin daripada kamu terlalu, terlalu jujur, tapi itu nyakitin banget. Ya, untuk beberapa hal mungkin boleh, tapi kita harus pintar-pintar lah, mana yang harus diomongin, mana yang enggak. Mana yang penting untuk dibicarakan, mana yang enggak. Tapi kalau bahas-bahas soal fisik atau kekurangan orang lain, kalau sekiranya itu bukan sebuah komentar yang membangun, mending gak usah, kita diem aja, ya.